Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Fatayat yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan penuh keberkahan, bulan Ramadan tahun ini. Sholawat ma'a salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin Allahumma amin. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, tawakal berasal dari kata wikalah atau wakalah yang berarti memasrahkan atau mewakilkan kepada pihak lain. Lantas apakah yang dimaksud dengan berpasrah dalam tawakal ini? Pada suatu pagi, ada seorang istri yang membangunkan suaminya yang masih saja melungker dengan sarungnya di pagi hari menjelang siang. Wahai suamiku, apakah kau tidak bekerja hari ini? Jajan anak-anak perlu di restock itu. Keranjang oranye juga perlu di check out. Ayolah bangun. Sang suaminya pun bangun, tapi hanya untuk berkata, "Ya Allah, aku pasrahkan rezekiku hari ini padamu." Namun dia langsung menarik sarungnya lagi, tidur lagi. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan pada suatu hari ketika Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Masjid Nabawi di Madinah, ada seseorang dari luar kota yang hendak mengunjungi beliau. Dia datang dengan menggunakan kendaraan mahalnya pada zaman itu, unta yang berwarna merah. Orang itu langsung turun dari unta lalu masuk ke masjid. Rasulullah yang melihat hal itu lalu bertanya, "Hai fulan, sudahkah kau ikat untamu?" Dia pun menjawab, "Saya bertawakal kepada Allah ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Iqilha wa tawakkallah." Ikatlah dulu lalu bertawakallah pada Allah. Hadis ini memberikan pengertian bahwa tawakal tidak meniadakan usaha lahiriah, yaitu usaha untuk mengikat unta dahulu agar tidak hilang unta itu. Tawakal bukan dipraktikkan dengan tidak melakukan apa-apa lalu tiba-tiba memasrahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Khattab pernah memarahi seorang yang selalu datang ke masjid hanya untuk berdoa. Beliau murka mendengar orang itu. Kemudian beliau berkata, "Ente jangan mimpi, mana ada hujan uang dari langit. Pergilah, usahalah dulu sana." Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, berusaha tanpa tawakal itu sombong, dan berdoa saja tanpa berusaha itu sama saja bohong. Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa Nabi mengungkapkan perumpamaan orang-orang yang bertawakal kepada Allah itu. Beliau bersabda, "Sekiranya kamu bertawakal kepada Allah dengan sesungguhnya, pasti akan diberikan rezeki seperti burung yang pada pagi hari temboloknya kosong dan ketika sore harinya temboloknya penuh dengan makanan. Lalu apakah burung itu tetap berdiam diri di sarangnya agar dia kenyang? Tidak. Burung itu ketika pagi hari merasa lapar dengan temboloknya yang kosong, lalu pergi mencari makanan kemanapun dan pulang ketika sore hari ketika sudah kenyang dan temboloknya penuh." Itulah gambaran dari usaha yang sesungguhnya. Jadi ketika seorang suami yang hanya melungkar di kasur, males-malesan, mengharapkan ujug-ujug dapat uang duit sekepok jatuh, jangan bermimpi. Ketika ingin mendapatkan uang, dia harus berusaha dulu.
Dan arti dari duit itu sendiri adalah D, doa, U, usaha, I, ikhtiar, dan T-nya adalah tawakal. Jadi ketika ingin mendapatkan si duit itu, dia harus berusaha secara sungguh-sungguh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin bahwa Allah sudah memberikan rezeki masing-masing orang. Dengan istilahnya rezeki tidak akan tertukar, lalu diikuti dengan usaha yang sungguh-sungguh, dengan diridhoi oleh Allah, lalu seberapapun hasilnya, seberapapun yang dia dapatkan, dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sakit dan ingin sembuh, dia harus berusaha dulu berobat, lalu apakah ia akan sembuh atau tidaknya, dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pelajar yang ingin mengikuti ujian, dia berusaha semaksimal mungkin dalam belajar, baru kemudian memasrahkan hasilnya ketika dia ujian pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, setiap manusia punya jalan cerita hidup masing-masing. Setiap pasangan punya ujiannya masing-masing. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi kita dilarang untuk berputus asa. Kita berusaha semaksimal mungkin. Manusia berkewajiban untuk selalu berikhtiar. Lalu kita serahkan endingnya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan ujian pada kita, maka Allah pula lah yang akan memberikan solusinya pada kita. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, orang yang bertawakal sungguh-sungguh kepada Allah akan lebih stabil keadaan mentalnya, hidupnya akan lebih tenang, tentram, dan Allah akan mencukupi kehidupannya seperti janji Allah dalam surat At-Tolak ayat 3 yang berbunyi, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, marilah kita setiap hari panjatkan doa setiap habis sholat dengan keyakinan kita, dengan sepenuh hati kita. Bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah yang menjadi wakil aku dalam segala urusanku. Dialah yang sebaik-baik pelindung, dialah yang sebaik-baik penolong. Dengan begitu kita akan mendapatkan kekuatan iman dan ketenangan hati, karena percaya bahwa segala sesuatunya berada dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.